Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Susilo, mahasiswa dari Departemen Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari analisis terkait optimalisasi IT dan media sosial di Responden 2 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi, ST, MT, PhD. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi informasi IT dan media sosial dimanfaatkan oleh Responden 2 sebagai bagian dari inovasi bisnis mereka. Saya juga akan membahas tentang yang dihadapi, solusi yang diusulkan, dan peluang pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta pertumbuhan digital di bisnis mereka. Nah, pada ini adalah susunan materi dari apa yang akan saya bahas. Dan data yang saya gunakan dalam presentasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan perwakilan Responden 2 sebagai entitas bisnis yang berbasis di Jakarta dengan lebih dari 2.000 karyawan. Selain wawancara, saya juga menganalisis kondisi IT-nya dan strategi sosial yang diterapkan oleh bisnis mereka. Berdasarkan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara mencakup berbagai aspek seperti kondisi infrastruktur IT-nya, penggunaan media sosial, tantangan yang dihadapi, dan juga kebutuhan dan ekspektasi terhadap solusi teknologi yang relevan. Di sini saya akan membahas strategi inovasi untuk efisiensi dan pertumbuhan digital. Strategi inovasi untuk efisiensi dan pertumbuhan digital adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi. Hal ini menjadikan sangat penting dalam era digital saat ini, di mana transformasi digital menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan operasional Responden 2 modern. Teknologi informasi IT dan media sosial memainkan peran sentral dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta interaksi dengan audiens. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada Responden 2, sebuah entitas bisnis yang beralokasikan di Jakarta dengan lebih dari 2.000 karyawan. Responden 2 dalam bisnis ini telah menunjukkan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung operasional dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan infrastruktur IT yang dinilai memadai dan strategi media sosial yang aktif dan memiliki dasar yang kuat untuk terus berkembang, namun beberapa tantangan termasuk kekurangannya dukungan manajemen dalam pengembangan IT dan kebutuhan akan solusi yang lebih terintegrasi masih menjadi penghambat yang perlu diatasi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memperluas bisnis di era digital. Dengan demikian, Responden 2 dapat meningkatkan kemampuan kompetitif, efisiensi, dan produktivitas, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens. Gitu. Di sini saya akan membahas infrastruktur IT-nya. Lalu di sini infrastruktur IT yang memadai dengan ruang untuk perbaikan. Infrastruktur IT di Responden 2 dianggap memadai yang menjadi fondasi penting untuk mendukung operasional Responden 2. Sistem ERP, Enterprise Resource Planning, digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis serta research planning digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis secara terintegrasi. Selain itu, Responden 2 ini telah mengembangkan aplikasi internal bernama ESB yang secara khusus dirancang untuk mengotomatisasi proses penjualan sehingga mencapai efisiensi dan operasional tertentu. Meski demikian, ada kekurangan pada sisi perangkat lunak, termasuk sistem operasi dan aplikasi yang perlu diperbarui untuk memastikan kompatibilitas dalam kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur IT mendukung kebutuhan saat ini, terdapat ruang signifikan untuk peningkatan terutama dalam hal pengembangan software yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan digitalisasinya. Yang kedua di sini ada sistem informasi yang tinggi. Nah, di sini tingkat keamanan sistem informasi di Responden 2 dinilai sangat baik dengan skor 5 dari 5. Saat ini menunjukkan bahwa Responden 2 ini memiliki langkah proaktif dalam melindungi data dan sistemnya dari ancaman keamanan. Salah satu inisiatif utama adalah pelaksanaan security awareness training untuk karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber dan juga cara mencegahnya. Namun sering dengan meningkatkannya ancaman cyber global, Responden 2 ini perlu terus memperbarui kebijakan dan alat keamanan untuk memastikan perlindungan yang optimal. Lalu yang ketiga di sini kendala dalam pengembangan IT. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Responden 2 adalah kekurangannya dukungan dari manajemen dalam pengembangan IT lebih lanjut seperti itu. Lalu juga kendala ini dapat membatasi itu ruang lingkup inovasi dan pembaruan sistem yang diperlukan untuk menjadi daya saing di pasar. Selain itu meskipun Responden 2 ini memiliki anggaran tahunan yang untuk pengembangan IT sebesar 10-50 juta gitu. Jumlah ini relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital yang lebih komprehensif. Lalu yang keempat di sini ada solusi IT yang direkomendasikan. Untuk IT yang direkomendasikan menurut saya itu memodernisasi perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi operasional gitu. Pengembangan platform e-commerce sebagai prioritas utama untuk memperluas jangkauan pasarnya. Lalu peningkatan keamanan melalui fitur enkripsi dan kontrol akses yang mungkin akan lebih baik seperti itu. Di sini saya akan membahas pemanfaatan media sosial di Responden 2. Yang pertama ada platform aktivitas media sosial. Media sosial menjadi salah satu alat strategis yang dimanfaatkan oleh Responden 2 untuk mendukung branding dan juga komunikasi bisnis. Responden 2 ini juga secara aktif menggunakan TikTok dan Instagram untuk berbagai aktivitas seperti branding dan promosi, yang dimana untuk membantu memperkuat citra merek dan juga menarik pelanggan baru. Lalu ada penjualan online, yaitu untuk pemanfaatan media sosial sebagai platform untuk meningkatkan penjualan secara digital. Lalu ada layanan pelanggan, di mana berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk memberikan informasi, dukungan, dan juga solusi. Lalu ada komunikasi dan stakeholder, menjalin hubungan yang untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan mitra, investor, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Lalu di sini juga ada riset pasar dan juga kompetitor, menggunakan media sosial untuk memantau tren pasar dan juga menganalisis strategi kompetitornya. Lalu ada edukasi dan penyebaran informasi, di mana untuk membagikan konten edukasi untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk yang dijual serta layanannya. Responden 2 juga melakukan update konten setiap hari yang menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga interaksi yang aktif dengan audiens. Strategi konten yang terencana dengan baik memberikan manfaat yang besar, termasuk kemudahan promosi dan juga peningkatan jumlah penjualan. Lalu pemanfaatan media sosial juga telah memberikan dampak positif bagi Responden 2. Selain meningkatkan visibilitas merek dan juga media sosial, mungkin Responden 2 meningkatkan juga engagement pelanggan dan juga audiensnya, mendapatkan juga data berharga tentang preferensi pelanggan melalui interaksi dan survei secara online. Meningkatkan efisiensi dalam penyebaran informasi penting, namun tantangan utama terletak pada kebutuhan pendampingan dan mengelola media sosial dengan lebih profesional, terutama dalam pengembangan konten kreatif dan juga strategi jangka panjang. Lalu untuk solusi peningkatan IT dan juga media sosialnya adalah pengembangan IT yang terintegrasi gitu, dimana untuk mengatasi kendala
Dalam pengembangan IT, responden 2 dapat fokus pada memodernisasi perangkat lunaknya, memperbarui sistem operasi, dan juga aplikasi untuk mendukung integrasi dan efisiensi yang mungkin lebih baik. Lalu untuk pengembangan platform e-commerce-nya, membangun sistem yang memudahkan pelanggan untuk membeli produk secara online yang menjadi prioritas utama responden 2. Lalu meningkatkan keamanan informasi yang menambahkan fitur keamanan baru seperti enkripsi data dan juga kontrol akses berbasis peran seperti itu. Lalu mungkin bisa mengoptimalisasi media sosial dari responden 2 dengan memperkuat strategi media sosial melalui pembuatan konten yang relevan, lalu mengembangkan konten kreatif dan juga interaktif yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu mungkin manajemen akun yang profesional, bentuk tim khusus untuk mengelola akun media sosial dan memastikan konsistensi brandingnya. Lanjut, untuk mungkin menganalisis performanya, menggunakan alat analisis yang mengevaluasi efektivitas dari kampanye media sosial. Lalu di sini untuk pendampingan yang dibutuhkannya. Dari responden 2, untuk pendampingan yang dibutuhkan mengidentifikasi kebutuhannya dalam pengembangan aplikasi yang dapat dilakukan melalui training, workshop, dan juga konsultasi. Pendampingan ini diharapkan memberikan solusi yang customized, disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi dari responden 2 gitu, dengan masalah yang mungkin lebih spesifik untuk responden 2. Lanjut, di sini ada kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, untuk responden 2 memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui inovasi IT dan juga optimalisasi media sosial, meskipun infrastruktur IT saat ini memadai. Ada kebutuhan untuk memperbaiki perangkat baru atau perangkat lunak baru, mengembangkan platform e-commerce, dan juga mungkin meningkatkan keamanan informasi. Di sisi lainnya, media sosial telah memberikan dampak positif juga yang signifikan, namun pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional mungkin diperlukan untuk memaksimalkan potensinya. Di sini untuk sarannya, memprioritaskan pengembangan platform e-commerce untuk meningkatkan jangkauan pasar. Lalu tingkat kompetensi SDM melalui pelatihan intensif di bidang pengelolaan IT dan juga media sosial. Yang ketiga, mungkin gunakan pendekatan strategis dalam pembuatan konten media sosial untuk meningkatkan engagement dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem IT dan juga media sosial untuk memastikan keberlanjutan inovasi. Mungkin dengan langkah-langkah tersebut, responden 2 dapat meningkatkan efisiensinya dalam operasional, mungkin memperluas juga jangkauan pasarnya, dan juga memperkuat daya saing di era transformasi digital ini, di era modern. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara dari beberapa responden. Terima kasih perhatian dan waktu yang diberikan. Saya berharap presentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana IT dan media sosial dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis di era modern ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.